Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Mayor TNI Yohanes Abraham Dimara lahir di Korem, Biak Utara, Papua, pada tanggal 16 April tahun 1916. Yohanes Abraham Dimara memiliki nama lahir Arabei, ayahnya seorang Korano atau kepala kampung, bernama Willem Dimara. Seperti anak-anak lain, Arabei oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah dasar di kampungnya, di bawah asuhan Tuan Guru Simon Soselisa. Saat ia berusia 13 tahun, Yohanes Abraham Dimara diangkat sebagai anak oleh Elias Mahubesi, anggota polisi Ambon. Di Ambon, Yohanes Abraham Dimara pun menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar pada 1930. Kemudian ia masuk ke sekolah pertanian di Laha. Dari tahun 1935 sampai 1940, ia menempuh pendidikan agama Injil. Sebagai seorang lulusan agama, Yohanes Abraham Dimara bekerja sebagai guru Injil di Kecamatan Leksuka, Pulau Buru. Pada tahun 1946, Yohanes Abraham Dimara ikut serta dalam pengibaran bendera merah putih di Namlea, Pulau Buru. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Sedangkan wilayah Indonesia Timur masih menjadi bagian dari kekuasaan Belanda sesuai dengan Perjanjian Linggarjati. Saat itulah, Yohanes Abraham Dimara ditugaskan sebagai polisi di Pelabuhan Namlea, Ambon. Ketika kapal Sindoro mengibarkan bendera merah putih membawa pasukan Alpi yang berasal di Maluku pada 1946, rasa nasionalisme Dimara bertumbuh. Yohanes Abraham Dimara kemudian berniat menyelidiki kapal tersebut. Saat itu Dimara naik ke atas kapal dan menemui Kapten Ibrahim Saleh dan Yos Sudarso. Yos Sudarso meminta bantuan agar kapal dapat merapat di pelabuhan dan menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan serta mengusir penjajah di Indonesia Timur. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Yohanes Abraham Dimara bergabung dalam Batalion Patimura Apris. Ia turut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat ke tangan Republik Indonesia. Tahun 1950, ia pun diangkat menjadi Ketua Organisasi Pembebasan Irian Barat atau OPI. Yohanes Abraham Dimara menjadi anggota TNI dan melakukan infiltrasi pada 1954. Akibatnya, ia ditangkap oleh tentara kerajaan Belanda dan dibuang ke Digul. Ia kemudian dibebaskan tahun 1960. Ketika Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora, ia menjadi contoh sosok orang muda Papua dan bersama Bung Karno ikut menyerukan Trikora di Yogyakarta. Ia juga turut menyerukan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung penyatuan wilayah Irian Barat ke dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1962, diadakanlah Perjanjian New York. Ia menjadi salah satu delegasi bersama Menteri Luar Negeri Indonesia. Isi dari perjanjian itu akhirnya mengharuskan pemerintah Kerajaan Belanda untuk bersedia menyerahkan wilayah Irian Barat ke tangan pemerintah Republik Indonesia. Maka mulai dari saat itu wilayah Irian Barat masuk menjadi salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika pawai tanggal 17 Agustus di depan istana, Yohanes Abraham Dimara mengenakan rantai yang terputus. Bung Karno melihat itu dan terinspirasi membuat patung pembebasan Irian Barat. Maka, dibuatlah patung pembebasan Irian Barat di lokasi yang hanya berjarak tidak sampai 1,5 km dari Istana Negara, di Lapangan Banteng. Yohanes Abraham Dimara menceritakan hal itu dalam buku yang ditulis oleh Charmelia Sukmawati berjudul Faidoma, Maidova, Lintas Perjuangan Putra Papua, J.A. Dimara, 2000. Yohanes Abraham Dimara meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya ia mendapat beberapa tanda penghargaan dari pemerintah Indonesia antara lain Satya Lancana Perang Kemerdekaan ke-1,
Satya Lancana Peristiwa Perang Kemerdekaan Kedua, Satya Lancana Bhakti, dan Satya Lancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan. Namanya juga diabadikan menjadi nama Pangkalan Udara TNI AU Yohanes Abraham Dimara yang berada di Merauke. Untuk mengenang jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden RI nomor 952/TK- tahun 2010, tanggal 8 November tahun 2010. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.